Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah azzakumullah. Kita telah menguraikan banyak hal terkait dengan masalah dunia jin, juga terkait dengan masalah permusuhan bangsa jin atau iblis terhadap Bani Adam. Kita telah menggambarkan kedahsyatannya, kelekatannya, dan juga telah disebutkan pula barakallahu fikum bentuk-bentuk permusuhan iblis terhadap anak Adam. Ada waswasah, ada mu'adzah, dan yang terakhir kita bahas adalah as-sura', mereka meraksuki Bani Adam. Juga dijelaskan beberapa sebab kenapa mereka meraksuki Bani Adam. Juga terkait dengan bab sihir, juga telah disinggung sedikit terkait dengan masalah sihir. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang masalah upaya untuk meredam gangguan-gangguan syaitan, menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Ringkasnya ada dua cara. Ada upaya untuk meredam, ada upaya untuk pengobatan. Preventif dan kuratif. Kita masih pada pembahasan ad-dafa'. Upaya-upaya untuk meredam gangguan-gangguan syaitan atau permusuhan syaitan. Kita sebutkan at-tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubah kepada Allah Azza wa Jalla. Menjaga wudu, menjaga salat. Ini perkara-perkara yang telah kita sebutkan. Juga ikhwanatina azzakumullah, di antara upaya-upaya barakallahu fikum untuk meredam gangguan syaitan atau melindungi diri kita dari syaitan, dan ini yang paling inti, senjata yang paling ampuh, ialah al-muhafadzah 'alal adhkar asy-syar'iyyah wal ad'iyah asy-syar'iyyah. Selalu menjaga zikir-zikir yang syar'i dan doa-doa yang syar'i. Perbanyak zikir yang syar'i dan jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan zikir inilah barakallahu fikum kita akan mendapatkan hasnun hasin, benteng yang sangat kuat dari yang namanya asy-syaitan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan yang lain-lainnya dari hadis Al-Harith Ibn Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi as-sahihain. Hadis yang sangat panjang. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah Ta'ala amara Yahya ibn Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimatin ay ya'mala biha wa ya'mura bani Israil ay ya'malu biha. Wa annahu kada ayyubti'a biha." Kata Rasulullah SAW memberitakan tentang Nabiullah Yahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 perkara. Dengan 5 kalimat. Diperintahkan untuk mengamalkannya. Dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Dan beliau ternyata lamban, tidak langsung menyampaikannya.
Maka Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam berkata, "Innallaha amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha wa ta'mura bani Israila ay ya'malu biha." Wahai Yahya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan engkau dengan 5 kalimat untuk engkau amalkan, dan engkau perintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Kamu yang maju, saya yang maju. Engkau yang memerintahkan mereka atau aku? Faqala Yahya, maka berkata Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam, "Akhsha in sabaqtani biha ayyukhsafa bi aw 'adzab." Jangan kamu. Saya khawatir kalau engkau mendahului aku yang menyampaikan, nanti aku akan ditenggelamkan dalam perut bumi atau aku akan diazab. Jangan kamu, aku saja. Maka Nabiullah Yahya pun mengumpulkan masyarakat di Baitul Maqdis. Maka penuhlah Baitul Maqdis. Beliau pun langsung naik di atas tempat ketinggian, duduk di atas tempat ketinggian sambil berkata, "Innallaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku dengan 5 kalimat untuk aku amalkan dan memerintahkan kalian untuk mengamalkannya. Awaluhunna, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wa anna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malih bidhahabin aw warid. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah diumpamakan seperti seseorang laki-laki membeli seorang budak dari hartanya yang murni, baik emas atau perak. Faqala, lalu dia mengatakan, "Hadhihi dari wa hadha 'amali fa'mal wa addi ilayya." Fakana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Lalu sang sayyid yang membeli budak tadi mengatakan kepada budaknya, "Ini rumahku, ini amalanku, ya, beramal dengan amalku dan tunaikan kepada aku." Ternyata sang budak tadi mengamalkan amalan tadi, tapi menunaikannya bukan kepada tuannya, dikasihkan sama yang lain. Ini yang pertama, ya kawan. Fa ayyukum yarda yakuna 'abdahu kadzalik. Siapa di antara kamu yang ridha budaknya seperti itu? Jawabannya enggak ada yang ridha. Yang kedua, wa innallaha amarakum bis-shalah. Dan yang kedua, Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kamu salat jangan tolah-toleh. Ya, jangan tolah-toleh. Fa inna Allah ta'ala yansibu wajhahu biwajhi 'abdihi fi salati ma lam yaltafit. Sebab Allah Azza wa Jalla menghadapkan wajahnya pada wajah hambanya dalam salatnya selama dia enggak tolah-toleh. Yang ketiga, wa amurakum bis-siyam, dan aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi 'isabatin ma'ahu surratun fiha misk wa kulluhum ya'jab aw yu'jibuhu rihuha wa inna rihas sha'im atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk. Aku perintahkan kamu untuk siam, puasa. Perumpamaan orang yang berpuasa seperti seseorang laki-laki berada di tengah-tengah rombongan orang. Dia memiliki sebuah tempat di dalamnya ada minyak wangi misknya. Semua orang di sekitarnya takjub akan aromanya. Sungguh aromanya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Yang keempat,
wa amurukum bis sadaqah, dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalik kamathali rajulin amsakuhu fa'awthaqu yadahu ila 'unuqihi wa qaddamuhu liyadribu 'unuqahu faqala ana uftihi minkum bil qalili wal kathir fafada nafsahu minhum. Aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Perumpamaan sedekah seperti seorang laki-laki yang mereka tangkap, kemudian dia ikat tangannya ke lehernya. Gini. Lalu mereka giring untuk dipenggal lehernya. Kemudian dia mengatakan, saya tebus kalian. Saya tebus orang ini dari kalian dengan apa yang aku punya, yang sedikit, yang banyak, semuanya. Dia pun menebus dirinya dari orang-orang tadi. Sedekah kayak menebus orang dari azab. Ini yang keempat. Yang kelima, wa amurakum, hadza huwa syahid. Ini yang diinginkan ya ikhwan. Wa amurakum an tadhkurullaha ta'ala, dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'a hatta ata ala hisn hasin fa ahrasa nafsahu minhum. Aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Ini yang kelima. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah diumpamakan seperti seorang laki-laki. Musuh-musuhnya keluar mengejar dia dengan cepat, hingga dia datang ke sebuah benteng yang begitu kokoh, benteng yang begitu kuat. Dia pun menjaga dirinya dari musuh-musuh tadi. Wa kadzalikal 'abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Begitu pula yang namanya seorang hamba tidak akan mampu membentengi dirinya dari syaitan melainkan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga zikir ini merupakan benteng yang sangat kokoh dari setan dan gangguan-gangguannya. Barakallahu fikum. Ini akan saya gambarkan sedikit bagaimana dahsyatnya zikir ya ikhwan. Ini adalah perintah Nabiullah Yahya kepada Bani Israel, wahyu dari Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membawakan riwayat di atas beliau mengatakan, wa ana amurukum bi khamsin Allah taala amarani bihin, dan aku perintahkan kalian wahai kaum muslimin dengan 5 perkara. Allah yang memerintahkan aku dengan 5 perkara tadi. As-sam'u wa ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah. Mendengar penguasa kalian, mentaati penguasa kalian dalam perkara yang bukan maksiat, jihad fisabilillah, hijrah, dan berjamaah di atas penguasa yang sah. 5 perkara. Kata Rasul, fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqi illa yuraji. Sebab siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah penguasa dan rakyatnya, al-jamaah itu penguasa dan masyarakatnya, sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah penguasa dan rakyatnya satu jengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali dia merujuk kembali pada penguasanya. Wa man da'a da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam, dan barang siapa yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, maka dia termasuk bangkai-bangkai di neraka jahanam nanti. Seruan jahiliyah itu semua seruan-seruan yang berseberangan dengan Quran dan Sunnah. Faqala rajul, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, wa in shama wa in shalla, ya Rasulullah, dia termasuk bangkai jahanam walaupun salat, walaupun puasa? Beliau mengatakan wa in shama wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia salat. Fad'u bid'awallahi alladhi sammakum al-muslimin al-mu'minin ibadallah.
Maka serulah dengan seruan-seruan Allah yang Allah namakan kalian dengannya, yaitu muslimin, mukminin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Intaha. Titik. Panjang hadisnya saya sebutkan ya kawan, sengaja supaya antum tahu bagaimana bimbingan nabi-nabi sebelumnya dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kita inginkan ya ikhwan, memperbanyak zikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i. Menjaga zikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i, ternyata itu merupakan upaya untuk membangun sebuah benteng yang sangat kuat dari gangguan-gangguan setan dan iblis. Tidak bakal bisa masuk ke dalam tubuh Anda dan mengganggu Anda dengan zikir yang syar'i. Ingat, zikir yang syar'i, doa yang syar'i. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini riwayatnya dijelaskan oleh Syekhul Islam, disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-10 halaman 399. Allah subhanahu beliau rahimahullah menyatakan, beliau menyatakan menggambarkan tentang masalah zikirnya ya kawan. Fa inna syaitana innama yamna'uhu minad dukhul ila qalbi ibni Adam ma fihi min dzikrillah alladhi arsala bihi rusulah. Sesungguhnya setan yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam hatinya Bani Adam apabila di hati itu ada zikir kepada Allah, yang dengan itu Allah mengutus para rasulnya. Zikir yang syar'i. Fa idza khala min dzalika tawallahu syaitan. Kalau hatinya itu kosong dari zikir kepada Allah, maka hati itu akan dikuasai oleh setan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya di Az-Zukhruf ayat yang ke-36, "Wa may ya'shu an dzikri wa may ya'shu an dzikrillahi nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lalai dari zikir kepada Allah, maka kami akan persiapkan untuk dia syaitan, dan setan itu sebagai qarinnya yang menguasai dia. Intinya pada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya kan pada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir yang syar'i, zikir pagi, zikir petang, zikir keluar masuk rumah, zikir keluar masuk masjid. Zikir keluar masuk masjid. Barakallahu fikum. Zikir-zikir setelah salat. Dan semua zikir dan doa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, antum perbanyak, antum jaga. Semakin antum sering berzikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i tadi, di waktunya masing-masing, dengan jumlah yang dicontohkan oleh Rasul, dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasul, maka jiwa Anda akan tenang, benteng Anda akan kuat, akan kokoh, dan tidak akan mudah dimasuki oleh setan dan jin. Maka perkokoh benteng Anda dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Anda, juga keluarga Anda, anak, istri, diminta untuk banyak berzikir kepada Allah supaya punya benteng yang sangat kuat. Rumah Anda juga demikian, dibentengi dari syaitan. Perbanyak amal ibadah di sana, amal-amal yang sunnah, salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, ta'lim Islam. Barakallahu fikum. Sering dibacakan Al-Baqarah, Ali Imran, supaya setan melari daripadanya, tukang-tukang sihir lari daripadanya, sehingga mempunyai benteng yang begitu kuat. Barakallahu fikum. Juga dengan ta'awudzat, dengan ta'awud mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari semua gangguan-gangguan jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau mengucapkan ta'awud, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berta'awud dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Zikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i. Aman, barakallahu fikum. Setan tidak bakal tembus. Tukang sihir mau meneluh antum, mengirimkan teluh-teluhnya, tenung-tenungnya, balik.
Insyaallah. Tapi perkara yang mustahil, dengan kokohnya antum, maka teluh itu akan kembali kepada tuanya, dia akan mati sendiri dengan teluhnya tadi, dengan tenungnya tadi. Barakallahu fikum. Di antara ikhwan fillah azakumullah, zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW dan yang perlu untuk kita selalu baca dan sangat mujarab untuk mengusir jin, mengusir syaitan, mengusir sihir-sihir dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Yang pertama barakallahu fikum adalah al-isti'adzah billah, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini diucapkan terutama ketika Anda lagi marah, emosi yang meluap-luap. Itu saatnya jin masuk ya. Tentang ta'awudz barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, pernah ada dua orang laki-laki saling mencaci, saling mencela di sisinya Rasul. Bayangkan, di samping Rasul saling mencaci, saling mencela, wah saling patron ya ikhwan. Sampai yang satu itu wajahnya memerah, kemudian urat-urat lehernya menggelembung, marah besar. Maka Rasul mengatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya tahu, kata sebuah kalimat, kalau diucapkan sama orang ini akan hilang apa yang dia rasakan, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disampaikan oleh sebagian sahabat kepada orang tadi. Ternyata orang tadi sudah kadung marah yang membuncah. Dikasihnya, saya tidak nerima, malah ngomong, atarani majnuna. Apa kamu anggap saya ini orang gendeng apa? Orang senting apa? Orang gila apa? Disuruh ta'awud. Allahul musta'an. Ala kulli hal, ketika dirudung kemarahan yang sangat, ta'awud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga ketika antum barakallahu fikum kok tiba-tiba ada jin yang menampilkan di hadapan antum. Tahu-tahu, siapa itu? Langsung ta'awud. Langsung ta'awud. Langsung mengatakan a'udzubillahi minki. Gitu. Itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika lagi salat, iblis datang membawa obor api. A'udzubillahi minki. Langsung ta'awud kepada Allah. Dengan cepat. A'udzubillahi minki. Nanti akan lari ya ikhwan. Barakallahu fikum. Naam, isti'adzah. Yang kedua, membaca al-mu'awwidzatain. Membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tayyib, Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal jan wa 'anil insan hatta nazalat al-mu'awwidhatan. Falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa berta'awud dari gangguan jin, dari gangguan penyakit ain, hingga turun al-mu'awwidhatain, al-falaq an-nas. Ketika turun, maka beliau mengamalkan keduanya dan meninggalkan yang lain. Cukup membaca al-falaq an-nas, semuanya akan selesai insyaallah taala. Yang berikutnya ayat kursi. Ayat kursi ya ikhwan. Ini terutama ketika mau tidur membaca ayat kursi. Tayyib, dikatakan idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi la yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Kalau kamu sudah mendatangi tempat tidur kamu, kasurnya kamu, dan merebah di kasurnya kamu, maka baca ayat kursi. Maka kamu akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, dan setan tidak akan mendekat dari kamu hingga kamu subuh. Barakallahu fikum. Naam, ayat kursi ya ikhwan. Dan juga dibaca pada waktu-waktu yang dianjurkan dalam syariat, membaca ayat kursi.
Kemudian barakallahu fikum membaca Al-Baqarah. Membaca Al-Baqarah terutama di rumah-rumah kalian. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum qubura. Wa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-Baqarah la yaqrabuhu syaitan." Kalian jangan menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yani enggak ada ibadah di situ. Kerjakan ibadah di situ supaya jangan kayak kuburan. Dan sungguh rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah tidak akan didekati oleh setan. Disebutkan dalam ayat yang lain juga Ali Imran. Ini dua surat yang paling ditakuti oleh tukang-tukang sihir. Al-Baqarah sama Ali Imran. Nah, ikhwan, dan yang lain-lainnya dari beberapa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga biasakan ya ikhwan mengamalkan contoh Rasul dalam aktivitas terutama yang ada unsur zikir-zikir padanya, insyaallah akan selamat dari gangguan-gangguan jin yang ada. Seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada adab-adab di menjelang malam. Ketika menjelang malam, idza janahal lail, ketika malam sudah mulai tiba, diminta untuk menahan anak-anak yang masih kecil, dimasukkan ke dalam rumah, kemudian pintu ditutup dengan baca bismillah, jendela juga baca basmalah, kemudian bejana ditutup dengan baca basmalah dan segala macamnya, maka setan tidak akan bisa untuk mengganggunya. Disebutkan dalam syarahnya ya ikhwan, terkait dengan keajaiban basmalah ini ya ikhwan. Untuk menutup pintu dengan basmalah, bismillah, tutup. Jendela, bismillah, tutup. Bejana yang buka, yang enggak tutupnya, antum kasih tutupnya atau dengan sesuatu walaupun semacam lidi di atasnya, baca bismillah, tutup. Itu sangat dahsyat efeknya, sangat dahsyat. Disebutkan setan tidak akan mampu untuk membukanya, padahal ya jendela biasa, tidak akan sanggup untuk membuka dia. Walaupun setan itu punya kekuatan yang dahsyat, Allah kasih kemudahan untuk mereka, kekuatan sangat dahsyat, tidak bakal mampu untuk buka pintu atau jendela yang dibacakan padanya basmalah. Nggak kuat ya, kecuali setan manungso. Nah, ini yang kuat ya, yaitu para maling ini kuat ya. Nah, kalau bangsa jin tidak bakal kuat. Tidak bakal kuat. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama, barakallahu fikum, ada sebagian muslimin ketika dia memiliki bejana air, ya, tidak memiliki apa-apa, dia taruh semacam kayak kayu di atasnya, dia baca basmalah. Keesokan paginya ada ular yang melingkar padanya, tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa masuk ke dalam bejana tadi. Dia hanya bisa berbelit di ranting-ranting tadi, sehingga dia bisa menangkapnya, membunuhnya. Aman ya ikhwan, barakallahu fikum, dari gangguan setan jin. Kalau kepingin aman dari gangguan setan manusia, ya kunci yang rapat, pintunya kunci yang rapat, digembok, diawas segala macam supaya aman dari gangguan jin-jin yang ada. Kok masih beling juga, panggil Pak Polisi, suruh ronda, dibayar. Nah, gitu ya. Ada sistemling dan segala macamnya. Dan dibahas sekarang terkait dengan masalah gangguan-gangguan setan. Barakallahu fikum, dengan isti'adzah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim terkait dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini dianjurkan dibaca tatkala kita singgah di sebuah tempat. Singgah di sebuah tempat, kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berta'awud kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kesehatan apa yang Dia ciptakan. Ketika membacanya ya ikhwan, Rasul mengatakan la yadurruhu syai'un abada. Tidak bakal diganggu oleh apapun ya ikhwan. Antum baca itu akan selamat, tidak akan terganggu oleh la setan wala hewan buas wala berbisa, aman. Dengan itu ya ikhwan. Disebutkan dalam syarahnya Al-Qurtubi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya menceritakan tentang pengalaman pribadi. Tapi suatu kali beliau singgah di sebuah tempat, ternyata beliau kesengat kalajengking. Ada apa ini? Diingat-ingat lupa, tidak baca zikir tadi.
Barakallahu fikum. Sehingga dibaca ya ikhwan akan selamat insyaallah taala. Yang namanya genderuwo tidak bakal deket-deket. Yang namanya sendur bolong tidak bakal deket-deket. Vampir-vampir tidak bakal berani mendekat. Ya, apalagi? Tidak bakal berani mendekat. Betul-betul akan ada penjagaan dari Allah Azza wa Jalla dengan ta'awudzat tadi. Sehingga begitu dahsyat. Antum ta'awudz, berlindung kepada Allah, antum baca basmalah, yang namanya setan yang kekuatannya luar biasa itu ya Pak, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika orang itu jatuh, tergelincir, ketika dia membaca Bismillah, Bismillah gitu, setan itu akan terus mengecil sampai lalat. Ketika itu tergelincir mengatakan wah ajar, tak isi setan. Dia akan membesar kayak gunung. Bayangkan ya kan. Dengan semata-mata membaca Bismillah, jatuh Bismillah dengan nama Allah. Itu setannya langsung kecil. Barakallahu fikum. Ketika antum barakallahu fikum membaca zikir masuk sebelum masuk ke dalam WC. Yang dibaca dia banyak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setan yang bisa melihat antum enggak bisa melihat dia, kali itu enggak bakal bisa melihat antum sama sekali. Antum mau mandi, mau apa segala macam aman. Enggak bakal ada yang melihat ya kan. Tapi kalau antum masuk tambah itu apa tadi ya kan? Ya sudah. Ada live show untuk jin-jin tadi pada antum. Wah kata, ketika antum masuk kamar, barakallahu fikum, antum baca Bismillah, Bismillah dibuka, Bismillah tutup, aman. Dalam kamar antum akan aman, antum mau ganti baju segala macam aman, tidak ada yang bisa melihat. Barakallahu fikum. Hanya dengan basmalah dan ta'awud, barakallahu fikum, kepada Allah Azza wa Jalla, luar biasa. Sehingga pengapesan jin, gitu bahasanya ya. Kelemahannya jin, sak kuat apapun jin tadi, sak dahsyat apapun iblis tadi, pengapesan dia, kelemahan dia pada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih dahsyat kekuatannya daripada Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Zikir kepada Allah. Hakata ikhwan? Naib. Sementara cukup, dan insyaallah pada kesempatan besok pagi kita akan membahas terkait dengan cara kedua untuk meredam gangguan jin, yaitu tindakan kuratif. Ketika sudah ada orang yang kemasukan jin, sudah ada orang yang kena sihir dan segala macamnya, bagaimanakah cara menanganinya? Itu dengan cara ruqyah. Nanti akan dibahas insyaallah pada kesempatan besok pagi, pembahasan masalah ruqyah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waktunya menjawab sebagian pertanyaan, sisanya kalau nggak memungkinkan dijawab besok pagi bersama dengan tema ruqyah insyaallah ta'ala. Sampai jam berapa ini? Iya. Udah pada ngantuk, Mbak. Ini udah pada ngantuk tadi, Mbak. Makanya saya hentikan. Udah pada ngantuk kayak gini-gini. Aduh. Kalau saya ngantuk ya bubar, Mbak. Nah, ya. Ada yang bertanya, seseorang yang bisa melihat penampakan atau penjelmaan jin, apakah dia termasuk dirasuki jin? Apakah diganggu oleh jin? Ini dari bahasa dia, tergantung. Bisa jadi dia sedang diganggu oleh jin. Umumnya ketika dia menampakkan dirinya kepada antum ketakutan. Jika memang dia untuk nakuti antum dan masuk ke dalam tubuhnya antum, mungkin ganggu antum dan bakal dirasuki oleh jin. Maka itu hukum asal ya kawan. Nah, caranya kita antum melihat langsung ta'awud. A'udzubillahi minki. Dan itu cepat-cepatan. Ketika antum kokoh keimanannya, kuat keimanannya, gerakan jin akan lamban.
Tapi ketika antum lagi lengah, ndak banyak zikir, antum kalah cepet. Begitu nampak, ndak masuk. Antum baru ndak bisa ngomong ya, Ikhwan. Ndak bakal bisa ngomong. Antum udah kemasukan ya, Ikhwan. Kenapa? Bukti antum lemah ketika itu. Antum lemah, antum lagi blank. Nah, tapi ketika antum orang yang Masya Allah berzikir dan segala macam diganggu, tidak bakal bisa langsung masuk dia. Antum baru ngomong auzubillahi minki. Gitu. Kalau nggak mau mikir juga, tampar aja dia. Antum cekik dia, tampar dia, tempeling dia, nggak ada masalah. Suruh mikir dia dengan ta'awud. Atau dengan contoh Rasul, setelah ta'awud, al-anuka bila'natillah. Gitu. Al-anuka bila'natillah. Aku laknat engkau dengan laknatnya Allah. Ini kumasal. Atau yang kedua, barakallahu fikum, dia bisa penampakan jin dikarenakan dia memang kepengen tahu penampakan jin tadi. Ini ada syaratnya. Dipanggil jinnya, ada bacaan-bacaannya, jawi-jampinya, mantra-mantranya dan segala macamnya, muncul dia. Paham ya? Muncul dia akhirnya. Nah, ini perkara yang dosa. Perkara yang diharamkan dalam Islam dikarenakan syarat-syarat tadi melanggar agama. Hukum asal tidak boleh ada interaksi yang namanya jin dengan manusia. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang lainnya besok. Ini 4 soal, yang lainnya besok. Jadi dibahas berkaitan dengan masalah yang ada. Terkait dengan bab ruqyah besok belum dibahas ya, ikhwan. Isbir, sabar. Belum masuk pembahasan kok tanya. Namanya. Apa hukumnya apabila seseorang dahulu pernah mengucapkan tidak mempercayai adanya hantu? Karena untuk memberikan sugesti kepada pikiran supaya enggak takut dengan hantu. Ataupun dia mengucapkan hal tersebut karena enggak tahu ilmunya, enggak tahu hukumnya. Apakah ucapannya tersebut termasuk perkataan kufur? Ya enggak. Kalau dengan poin-poin tadi enggak masuk. Jangan enggak ada hantu. Enggak ada hantu. Terus tidak ada hantu, supaya jangan takut. Enggak ada hantu. Begitu pas depan rumahnya, hantu. Masuk rumah sambil bengak-bengok. Itu kan tujuannya lewat. Tujuannya untuk supaya jangan takut, tidak ada masalah. Dia enggak ingkar perkara gaib. Nyabar-nyabari dirinya kan gitu ya. Gitu ya. Allah musta'an. Apalagi enggak tahu hukumnya. Enggak masuk ya. Dia baru dianggap menyimpang ketika dia merasa yakin bahwasanya tidak ada yang namanya jin, ada penyimpangan para kelaniku. Yang sudah ya, jangan dikasihkan lagi. Ini yang belum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini nanti masalah apa dulu? Apa? Gimana, Mbak? Loh, sudah ngerti lupa, sering lupa doa kok teruskan. Lah mestinya kan ngerti sering lupa ya, betul diinget-inget. Begitu mau pulang diinget-inget. Lain dungo. Enggak. Ingatnya kapan ingatnya? Sebentar.
Itu sekali terjadi atau berkali-kali? Nah, itu nggak beres. Itu namanya nggak beres, Mbak. Loh, kalau orang itu lupa sesekali aja kan gitu ya. Lah iya nggak beres. Ada yang nggak beres, Mbak. Bagaimana cara kita berlindung dari gangguan jin qarin? Seperti yang disebutkan tadi ya kan. Itu semuanya masuk, jin qarin, jin semuanya dengan cara-cara tadi. Barakallahu fikum. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla yang kuat. Sudah. Apakah aurat manusia bisa dilihat jin ketika melepas pakaiannya? Contoh mengganti pakaian dalam kamarnya. Itu tidak akan kelihatan ketika dia masuk rumah membaca basmalah. Buka pintu bismillah. Kemudian tutup lagi bismillah. Gitu. Tidak bakal kelihatan. Jin tidak bakal bisa masuk. Jin tidak bakal bisa masuk. Barakallahu fikum. Tayyib, pernah ada kejadian nyata seorang istri yang ditinggal suaminya safar. Tiba-tiba suaminya datang. Ternyata suaminya belum pulang yang sebenarnya. Itu jin yang merupai suami. Ya Allah, bagaimana solusinya Ustaz? Kejadian serupa terjadi dalam menghadapi jin yang tiba-tiba. Bagaimana solusinya kejadian menghadapi kejadian serupa yang tiba-tiba bisa melupai suami? Ini kalau cuma sekali, labas. Artinya kita nggak tahu. Dan waspada setelah itu. Bilang sama sang suami ada peristiwa demikian, sehingga ada komunikasi. Kapan pulang segala macamnya, ada perjanjian. Kalau pulang telepon dulu supaya tahu ini siapa. Tayyib. Kalau samar, tidak ada masalah. Ketika dibuka kok suami tahu tuh dulu, tidak ada masalah. Itu khawatir ada sesuatu. Buka, a'udzubillahi minki. A'udzubillahi minka gitu. Kok hilang? Jin. Alhamdulillah selamat. Kayak gitu ya. A'udzubillahi minka. Tahu toh apa ibu bojomu. Ya sudah, aman. Nah gitu ya. Nah, ya kan. Ini penting, ini bahaya ya kan. Ini berarti jin itu senang perempuan tadi. Hati-hati. Nanti tahu-tahu la qadarahullah di karangan suaminya sendiri selingkuh padahal bukan. Fitnah besar ya kan. Nah, kalau dengan kejadiannya jangan langsung percaya kecuali sudah ada janji sama sang suami. Maka dikasih tahu sang suaminya supaya tahu berangkatnya kapan, pulangnya kapan, komunikasi. Ada akad perjanjian sehingga nggak ada yang menipu dia. Tahu-tahu kok ragu-ragu. Suaminya bukan, ada masalah. Untuk kehati-hatian dikarenakan bab kehormatan antum mengatakan a'udzubillahi minka. Jadi hilang jin gue sudah. A'udzubillahi minka. Gue lagi. A'udzubillahi minka. Iki bojomu. Oh ya wis. Dek, iki bojomu, Dek. Ya sudah. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bis. Ini harus diwaspadai ya. Ini berarti jin tadi sudah banyak mengganggu. Dan ketika begitu kan dia akan mencari cara yang lain. Sehingga kedua belah pihak suami dan istri barakallahu fikum harus bekerja sama yang bagus untuk menangani problem tadi barakallahu fikum. Rumahnya juga banyak diruqyah ya, dibacakan ayat Al-Quran segala macam supaya jangan dimasuki oleh jin tadi. Ketika rumah kamu itu bagus, banyak dipakai untuk ibadah sunnah, dipakai untuk taklim, dipakai untuk sholat, baca Al-Quran, itu nggak bakal kerasan jin tadi itu. Tahunya itu suami kamu, begitu masuk kok bukan suami, jangan gelisah. Sudah gini, ini bukan suaminya kamu. Segera kamu ruqyah itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Wah, pertanyaannya lain-lain ya, ikhwan. Bukan pembahasan jin semua nih. Masya Allah, nanti kembali lagi dicari dulu.
apakah orang yang kerasukan jin mendapatkan pahala ketika dia bersabar? Dan apakah boleh tidak meruqyah orang yang kesurupan kalau dia bersabar? Tidak ada masalah. Seperti yang terjadi pada Ummu Zufar tadi radhiyallahu anha, kalau dia betul-betul bersabar dengan kondisi yang ada masalah. Dia sabar, dia hadapi sendiri jin tadi sampai dia wafat, tidak ada masalah. Dia dapat pahala insyaallah taala. Tapi umumnya orang enggak sabar. Makanya pahalanya sangat besar. In sabarti falakil jannah. Kalau kamu sabar, surga bagi kamu. Itu luar biasa. Besar pahalanya. Berarti enggak semua orang mau sabar. Bayangkan, terkena jin dan dia enggak diruqyah. Dia terus melawan sendiri. Kesehariannya seperti itu. Apalagi perempuan. Jarang ada yang sabar ya kan. Al-muhim ketika dia betul-betul bisa bersabar, nah, pahalanya surga sebagaimana Ummu Zufar tadi. Tapi kalau tidak, segera diselesaikan. Apakah benar bahwa jin pesugihan bisa meminta tumbal manusia? Iya. Tumbal manusia ya kan. Terkadang anak kecil masih bayi dan segala macamnya ya di beberapa tempat. Bahkan tumbalnya dia sendiri juga bisa. Dikasih pesugihan. Nanti pada waktu yang tertentu dia akan mati. Ada juga ya kan. Kalau benar, apakah sang tumbal dibunuh oleh jin ataukah diculik lalu dibawa ke alam jin? Dibunuh sama orang tadi yang cari pesugihan. Jadi yang cari pesugihan tadi itu nyari yang diinginkan sama jin tadi. Misalkan tumbalnya bayi. Dia akan mencuri bayi. Curi bayi dibunuh sama dia. Nah, pembunuhan bayi tadi dipersembahkan untuk jin tadi. Namanya persembahan sesajen. Bukan dibawa ke alam jin. Di Jawa itu ada namanya ya kan. Namanya apa gitu ya kan. Tumbalnya bayi. Di daerah Kompak ya Ustaz. Nggak tahu antum ya. Oh ya, nyupang. Nyupang ini daerah-daerah Brebes dan sekitarnya namanya nyupang. Jadi yang punya pesugihan ini ikhwan, itu dia dikarenakan ada khodam dalam tubuhnya ini, dia bisa mencuri bayi dan dia lewat gak ada yang kelihatan. Tapi terkadang ketahuan gitu ya ikhwan. Itu bayi tahu hilang dibawa sama dia dan dibunuh. Barakallahu fikum. Itu mengerikan ya ikhwan. Itu hukumnya syirik wa haram. Membunuh orang hukumnya haram, persembahannya syirik. Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian tempat yang sampai khabar sama saya, dia sendiri. Jadi nanti akan ada perubahan pada kulitnya. Dikit belang, sesuai dengan persembahannya masing-masing. Sampai ketika sudah belang semua, tinggal misalkan sedikit semuanya hilang belangnya, dia mati. Jadi sekian puluh tahun lamanya. Misalkan dia, misalkan umumnya kan sawo matang ya, ya putihnya nggak putih nemen, itu akan kelihatan putih sekali, kayak ada belang gitu ya. Jangan seudon sama yang begitu loh ya, nggak semuanya demikian, ada yang demikian. Belang, nanti tambah lagi belang. Melebar. Begitu putih semuanya, mati dia. Artinya sudah saatnya dia sebagai tumbal. Ada yang semacam itu di sebagian tempat para ulama. Malah kuliah itu kesyirikan ya. Pada kisah manusia yang diculik ke dalam bangsa jin, orang tersebut melihat pertempuran jin muslim dan jin kafir dalam wujud aslikah yang dilihat ataukah wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau menggunakan zahir ayat maka dia tidak melihat wajah aslinya, tapi dia melihat jelmaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Di keterangan riwayat tadi enggak disebutkan. Enggak disebutkan, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana kondisi manusia dan jin muslim di surga?
Apakah saling berinteraksi atau beda alam lagi seperti di dunia? Wallahu a'lam bishawab. Kita enggak tahu ya, yang jelas mukminin dari bangsa manusia surga tempatnya. Mukminin dari bangsa jin surga tempatnya. Kafirin dari bangsa manusia neraka tempatnya. Kafirin dari bangsa jin neraka tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu apakah nanti di sana beda alam atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting disebutkan dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Apakah penyakit ain ada pengaruhnya? Naam, al-ainu haqqun kata Rasul. Penyakit ain itu hak. Penyakit pandangan mata, mata kebencian atau mata takjub. Itu bisa mempengaruhi orang yang dilihat. Bisa sakit, demam dan segala macamnya. Cara pengobatannya dengan cara diruqyah juga. Nanti akan disebutkan kemarin pembahasan masalah ruqyah, barakallahu fikum. Itu bukan pengaruh jin. Itu terkait dengan ain, betul-betul pengaruh mata. Jadi ketika antum barakallahu fikum takjub kepada seorang anak kecil misalnya, doakan barokah. Kamu katakan barakallahu fik. Barakallahu fik, semoga Allah memberkahi kamu. Nama tapi yang sering terjadi penyakit ain hasad. Jadi orang itu sangat benci kepada kamu, benci kepada anak kamu, itu dipentelengi, dipandang, sampai berpengaruh. Itu hak. Caranya diruqyah. Caranya diruqyah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masyaallah. Ini banyak pembahasan yang lain, insyaallah besok aja ya. Ta'addud lagi. Besok aja wis. Aduh. Yes. Saya dahulu pernah mendengar orang-orang tua menceritakan bahwa orang mati yang enggak didoakan, yasin, tahlil, akan mengganggu keluarga yang masih hidup. Cerita tersebut biasa digunakan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan acara-acara tersebut bagi yang mati. Ini namanya khurafat ya. Tidak ada sedikit pun dalam Islam. Itu khurafat. Orang sudah mati ya mati. Tidak ada yang namanya arwah gentayangan itu kawan. Mati ya mati. Yang dibahasakan arwah gentayangan itu jin kabeh. Itu semuanya kelakuannya bangsa jin untuk menyesatkan Bani Adam. Paham ya? Dan jin itu punya kemampuan untuk menjelma jadi orang yang mati tadi itu. Bisa. Yang wafat ayahnya antum menjelma jadi ayahnya kamu, datang ke rumah kamu, wujudnya ayah kamu itu. Bapakmu kok durung ditahlil itu le. Ya. Pakai bahasa Jawa atau gimana kan? Langsung ketakutan. Itu jin semua ya kan? Itu semuanya jin yang berusaha untuk menyesatkan Bani Adam. Jin. Ini semua adalah takhayul, khurafat. Dalam tidak ada ya kan? Dan juga tidak ada sunnah yang semacam itu ya kan? Yang ada ya sudah, anak-anaknya mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, mendoakan kebaikan, mendoakan maghfirah, segala macam untuk yang telah wafat. Awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Wah kata. Hipnotis termasuk sihir ataukah bukan? Jawabannya na'am. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, bahasa Arabnya at-tanwim al-maghnatasi, yakni hipnotis. Itu termasuk bagian sihir. Barakallahu fikum. Nama ya kan. Dan itu mesti menggunakan bantuan jin. Tidak mungkin kemampuan pribadi. Barakallahu fikum. Tahu-tahu duduk, nyalakan api. Gitu ya. Dikorek itu. Kamunya apa? Jauh dengan sendirinya. Itu adalah sihir menggunakan bantuan jin. Barakallahu fikum. Hati-hati ya kawan ya. Itu jin. Juga sempat tanyakan kepada sebagian masyayikhna terkait dengan bab ini, mereka semua mengatakan itu termasuk bagian daripada sihir. Ya, hipnotis itu termasuk bagian sihir. Ada yang menghipnotis itu mencuri. Tahu-tahu nggak sadar dia, dipreteli semua, habis tahu-tahu dia sadar kembali. Itu semuanya menggunakan jin. Caranya bagaimana? Ya tadi itu dengan cara-cara tadi itu semuanya berlaku untuk semua gangguan jin, yang hipnotis, yang sihir, yang dukun, yang ain, semuanya dengan
cara-cara yang disebutkan tadi yang sudah kena di ruqyah nanti akan dibahas keesokan hari insyaallah taala terkait dengan masalah ruqyah. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah untuk malam hari ini, ikhwan. Sudah mulai nampak lelah dan berkunang-kunang ini matanya antum ini. Nah, yang ini disimpan untuk keesokan hari. Dan kalau dia mau dipertanyakan kembali masalah ruqyah disertakan di sini insyaallah taala. Jadi besok pertanyaannya bebas. Karena enggak ada lagi jam. Siang, sorenya untuk ummahat gitu ya. Ya, antum tanyakan yang mungkin dijawab akan dijawab, yang enggak mungkin jawab ya sudah enggak dijawab. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah azzakumullah. Kita telah menguraikan banyak hal terkait dengan masalah dunia jin, juga terkait dengan masalah permusuhan bangsa jin atau iblis terhadap Bani Adam. Kita telah menggambarkan kedahsyatannya, kelekatannya, dan juga telah disebutkan pula barakallahu fikum bentuk-bentuk permusuhan iblis terhadap anak Adam. Ada waswasah, ada mu'adzah, dan yang terakhir kita bahas adalah as-sura', mereka meraksuki Bani Adam. Juga dijelaskan beberapa sebab kenapa mereka meraksuki Bani Adam. Juga terkait dengan bab sihir, juga telah disinggung sedikit terkait dengan masalah sihir. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang masalah upaya untuk meredam gangguan-gangguan syaitan, menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Ringkasnya ada dua cara. Ada upaya untuk meredam, ada upaya untuk pengobatan. Preventif dan kuratif. Kita masih pada pembahasan ad-dafa'. Upaya-upaya untuk meredam gangguan-gangguan syaitan atau permusuhan syaitan. Kita sebutkan at-tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubah kepada Allah Azza wa Jalla. Menjaga wudu,